Ya, Pak. Ya, sebentar. Ya, Lara, di sini siswa kami dari Gubalendra Kasih mau presentasi tentang tugasnya tentang novel. Oke, dipersilakan untuk Lara untuk memberikan presentasinya ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Pak Niko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Lara. Perkenalkan, nama saya Rara Restu Humaira dari Global Lentera Kasih Batam. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang penjelasan karakter Sophie serta karakteristiknya dari novel The School for Good and Evil. Lanjutnya, Pak. Ya, lanjut. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang buku ke-1 ini. Nama dari buku ke-1, series ke-1 ini adalah The School for Good and Evil. Penulis dari novel ini adalah Soman Cahyani, halamannya 580 halaman dengan genre fantasi non fiction dan bercerita tentang Agatha dan Sophie, dua gadis yang saling bertolak belakang baik sifat maupun penampilannya. Dia menjadi karakter utama dan juga diceritakan masing-masing dari sudut pandang antara kedua tokoh ini. Selanjutnya, Pak. Oke. Ya. Ini kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah quotes yang dibilang oleh Sophie bahwa who was know what when they can have me, yang artinya siapa yang menginginkan putri salju jika mereka bisa memilikiku. Itu adalah salah satu percakapan Sophie dengan Agatha. Oke, Pak, selanjutnya. Jadi kalian bisa membaca sinopsis novel The School for Good and Evil, tapi saya akan jelaskan secara ringkas saja. Iya. Sophie dan Agatha ini diceritakan sebagai dua orang sahabat. Sophie cantik dan Agatha yang buruk rupa. Sophie yang bagaikan seorang putri dan Agatha yang bagaikan seorang penyihir. Di desa mereka yang bernama Desa Gavaldon, setiap 4 tahun sekali, anak-anak yang memiliki sifat dan rupa, ada 2 orang anak yang memiliki sifat, satunya seorang penyihir dan satunya seorang yang baik hati akan diculik oleh sang guru untuk dibawa ke sebuah sekolah yang bernama The School for Good and Evil. Nah, atau biasa kita sebut sekolah kebaikan dan kejahatan. Jadi sekolah kebaikan dan kejahatan ini adalah sekolah yang untuk mempersiapkan para anak-anak baik dan para anak-anak jahat ini untuk disekolahkan lalu dididik untuk menjadi seorang pahlawan dan penjahat yang sangat hebat. Nantinya setelah mereka lulus, mereka akan memulai petualangan mereka masing-masing. Oke. Itulah jadi Sophie dan Agatha ini, orang-orang di desa mereka, di Gavaldon ini, setiap 4 tahun sekali mereka akan digadang-gadang menjadi calon sekolah kebaikan dan sekolah kejahatan yang sempurna. Sophie ini merasa yakin kalau, wah suatu hari nanti kalau setelah aku diculik oleh sang guru, aku akan disetor ke sekolah kebaikan, akan menjadi seorang putri cantik yang akan memikat pangeran tampan. Tapi Agatha sama sekali tidak percaya akan hal itu. Dia hanya menganggap bahwa itu mah cuman dongeng, cuman sihir belaka, dan cuman cerita-cerita bohong yang untuk menjelaskan kenapa setiap 4 tahun sekali anak-anak di Gavaldon itu menghilang. Jadi suatu hari Sophie dan Agatha memang betulan diculik oleh sang guru, oleh sang gurunya ini kayak bayang-bayang menyeret Sophie dan Agatha ke balik hutan dan menculik mereka, dibawa mereka ke dimensi lain, yaitu di sekolah kebaikan dan kejahatan. Tapi sayang ada satu kesalahan. Sophie malah disetor ke sekolah kejahatan dan Agatha disetor ke sekolah kebaikan. Dimulailah petualangan mereka. Oke. Ini akan sekolah hurupan. Ini akan mengungkapkan aslinya si Sophie dan Agatha ini akan diungkapkan. Kenapa si Agatha ini disetor ke sekolah kebaikan dan kenapa Sophie disetorkan di sekolah kejahatan. Itu akan terungkap.
Oke, Pak, sudah selesai. Oke, Ini seperti itu. ditutup dulu. Kalimat penutupnya gimana? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya, Pak, saya akan menjelaskan tentang karakter Sophie. Ya. Ini Udah. sinopsisnya belum, Pak. Dan ini kita bisa lihat peta sekolah kebaikan dan kejahatan. Kebaikan di sebelah kanan dengan dilambangkan dengan angsa putih dan juga kejahatan di sebelah kiri dengan dilambangkan angsa hitam. Yang ini ya, kejahatan angsa hitam, kebaikan angsa putih ya. Oke. Ya, Pak, itu dilambangkan itu. Oke. Sophie, profile. Ya, Sophie, saya akan menjelaskan tentang karakter Sophie. Ini fotonya cantik sekali ya, seperti Tuan Putri. Namanya adalah Sophie, umurnya di series ke-1 sekitar 12 atau 13 tahun. Para pembaca novel berpendapat seperti itu, tapi di setiap buku tidak dijelaskan usia Sophie dan Agatha itu berapa tahun. Cuman orang menganggapnya 12 atau 13 tahun, jadi saya menulisnya seperti itu. Oke. Asalnya adalah sebuah desa kecil bernama Gavaldon yang dikelilingi dengan hutan-hutan lebat dan hutan-hutan ini tidak bertepi. Sama sekali tidak bertepi. Mereka seperti diisolasi di desa Gavaldon. Oke. Dia belum Pak di sebelumnya. Ya. Afiliasinya adalah sekolah kejahatan dan berasrama Menara Melis. Menara Melis atau Menara Kedengkian. Ini sesuai dengan sifat Sophie yang memang suka mendengki dan iri hati. Keluarga, Steven adalah ayah, Vanessa adalah ibu kandung, Agatha, sebenarnya Agatha itu adik kembarnya, cuman mereka kayak nggak tahu gitu. Apalagi Agatha dibesarkan secara terpisah dari Sophie. Honora, yaitu ibu tiri, Adam dan Jacob adalah saudara tirinya. Selanjutnya, Pak. Oke. Ini ya? Apa udah habis? Enggak, Pak. Selanjutnya ada lagi. Oh, yang ini ya? Penjelasan karakter, udah. Oke, penjelasan karakter Sophie. Saya akan bacakan di sini ya. Di novel, Sophie digambarkan sebagai seorang gadis cantik dengan rupa seperti Tuan Putri dalam dongeng. Rambutnya panjang sepunggung dan lurus dengan warna pirang keemasan. Mata berwarna hijau seperti permata zamrud, pipinya kemerah-merahan, hidungnya mancung, dan bibir mungil yang cantik dan berwarna pink alami. Ya, jadi emang dijelaskan di dalam novel ini Sophie itu tuh betul-betul cantik luar biasa Pak, seperti digambarkan cantik luar biasa ya. Oke. Iya Pak. Iya. Selanjutnya sifat Sophie. Sifat Sophie dalam novel. Di dalam novel, Sophie digambarkan sebagai seorang gadis cantik yang memiliki sifat egois dan narsis. Hal itu disebabkan karena Sophie memiliki wajah yang cantik dan sosoknya seperti Tuan Putri. Karena hal itu Sophie merasa bahwa dunia adalah panggungnya dan dirinya adalah seorang tokoh utama yang harus selalu menjadi pusat perhatian dan juga harus selalu dinomorsatukan. Maka dari itu saat dibawa oleh sang guru menuju ke sekolah kebaikan kejahatan, Sophie yakin sekali dirinya akan masuk ke sekolah kebaikan. Tapi Sophie malah masuk ke sekolah kejahatan karena sesungguhnya dia memang jahat. Iya. Cuman kalau kita bilang dan kayak munafik gitu, Pak. Munafik ya. Oke. Jadi punya karakter yang munafik gitu ya. Oke. Ya, sebenarnya. Si Sophie tapi ini ya. Kalau di Agatha dia sama Agatha baik Pak. Dia lembut gitu sama Agatha. Cuman Agatha itulah satu-satunya orang yang dibaikan sama Sophie karena Sophie ini emang betul-betul sayang ke Agatha. Ya, karena Sophie mempunyai hati yang tulus sayang ke saudaranya Agatha gitu ya. Iya. Oke. Agatha. Oke, next ya. Ini potret Sophie. Potret Sophie di sekolah kejahatan. Jadi di setiap sekolah, yaitu sekolah kebaikan dan sekolah kejahatan, di galeri lukis atau di museum mereka di setiap sekolah masing-masing akan ada entah lukisan atau potret dari seorang penjahat ataupun pahlawan yang luar biasa hebat. Jadi potret Sophie ini digambarkan lalu diletakkan itu sebagai menggambarkan kalau bahwa Sophie ini memang betul-betul seorang penjahat yang luar biasa hebat. Oke, pinter. Dengan Agatha. Agatha juga pahlawan yang hebat. Iya, oke. Terus naik mungkin ya. Ini gimana? Oke.
Saya dapat informasi kalau The School for Good and Evil akan diangkat menjadi sebuah film, yang akan segera tayang pada September 2022 di Netflix. Film ini akan disutradarai oleh Paul Feig serta ditulis oleh Soman Cahyani dan David Maggi. Film ini akan dibintangi oleh Sofia Anne Caruso sebagai Sophie dan Sophia Wilde sebagai Agatha. Berikut cuplikannya. Oke, Pak. Wah, keren ya. Jadi ini novel ini akan diangkat menjadi sebuah film ya oleh Bahkan sudah ada David, trailernya. oleh Soman Cahyani dan David Maggi ya. Film ini akan dibintangi oleh Sophie Anne Caruso sebagai Sophie dan Sophia Wiley sebagai Agatha. Nah, ini jadi mau diangkat jadi film nih, bagus ya. Ini pemerannya ya. Coba jelasin pemerannya, nih. Pak, ya. Jelasin. Sofia Anne Caruso, pemeran Sophie, ini menurut saya memang sudah sangat cocok, Pak, dengan di novelnya, Pak. Udah Iya, pas ya. rambut pirang keemasan, kulit putih, mata hijau, memang betul-betul cantik pemerannya juga. Ini ya. sesuai dengan deskripsi novelnya. Secara untuk pemeran Sophie, saya sudah cukup puas, sudah puas sekali. Oh, udah Tapi saya puas agak ya. sedikit kecewa dengan pemeran Agatha. Agatha memang pemeran Agatha di sini memang pas, tapi agak kurang pas gitu, Pak. Karena kenapa? Di novel dideskripsikan Agatha itu memiliki rambut lurus dengan gaya bob yang dipotong pendek, dan juga kulit matanya hitam seperti arang, dan juga kulitnya betul-betul pucat seperti mayat. Itu nampaknya Agatha. Dan ini kita bisa lihat, mohon maaf sekali, saya tidak bermaksud rasis. Pemeran di sini berkulit hitam, jadi agak sedikit kurang sesuai dengan pemeran dengan deskripsi Agatha. Tapi pas saya lihat di trailer, mereka berdua ini sangat cocok memainkannya, Pak. Gitu ya, cocok ya. Udah dilihat ya trailernya ya. Oh, cocok ya. Iya, udah saya lihat trailernya, Pak. Waduh, saya tidak sabar. Oh, pengen nonton nanti ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Jadi ini udah aktornya udah ada ya, tinggal nonton filmnya ya, Rara ya. Yuk, next. Iya, Pak. Selanjutnya itu, Pak. Iya, udah selanjutnya nih. Poster film The School for Good and Evil. Ini ada ya, ini ada Lady Leso. Lady Leso ini yang marketing. Dia adalah mentornya Sophie. Dan ini sedangkan yang seorang wanita berkulit hitam yang mengenakan gaun berwarna emas ini adalah saya lupa namanya, Pak, tapi yang jelas dia tapi itu adalah peran istrinya pembantu ya. Cinderella. Itu adalah peran pembantu. Iya, Pak. Tapi dia berperan penting, Pak. Mereka berdua ini, Pak, untuk membentuk karakter Sophie dan Agatha. Untuk jadi bisa masuknya Agatha ke dan peran Sophie utama ya, masuknya ke peran utama. Bisa menyadari siapa diri mereka yang sesungguhnya berkat bantuan dua profesor ini. Oh, gurunya berarti ya, itu gurunya. Ya, mereka berdua gurunya, Pak. Lady Leso dengan Sophie dan juga si peri Cinderella ini sebagai profesornya si Agatha. Ini kita bisa lihat Sophie dengan rambut pendek dan juga gaun korset hitam, dan juga Agatha dengan gaun berwarna pink. Ini memang sesuai deskripsi dengan novel. Ini juga yang sampingnya sama ya. Ini adalah poster dari filmnya The Good and Evil ya. Oke. Ini ya, Pak. Baca juga kiri. Ada apa ini? Oh, ada buku lanjutan episodenya ya? Iya, Pak. Sampai 6 buku. Saya cuma baru baca yang buku kesatunya. Ini, Pak. Jadi ternyata novel ini ada 6 episode dan 6 episode ya, dan dibagi dengan 6 season nih. 6 season buku ya. Yang diangkat di filmnya itu adalah buku ke-1. Buku ke-1. Netflix akan berarti baru season 1 ya. Jadi Lara baru nonton baru baca season 1. Nanti season 2-nya 3 belum ya? Belum beli ya bukunya ya. Oke. Next ya. Ini apa nih? Oke. Ya, penutupnya silakan.
Saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk menyimak penjelasan dan PowerPoint yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ya. Rara Sumaira. Waalaikumsalam. Coba doa dulu dong. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak jawab lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rara ya udah bagus ya presentasinya ya. Jadi dari awal Ya, Pak. sampai akhir udah bagus. Cuman ini Lara memasukkan profil ya. Nanti ini udah bagus ya. Oke, Bapak stop dulu ya. Stop dulu rekodnya ya. Sebentar. Pak tutup dulu ya. Tutup dulu rekodnya.